Kesepakatan, modal dasar kesuksesan perkawinan. Perkawinan yang sukses menuntut motivasi kedua pasangan yang sangat tinggi untuk membuat perkawinan berjalan baik, dan keinginan yang kuat guna meluangkan waktu serta energi untuk menciptakan perkawinan menjadi sukses. Banyak pasangan perkawinan yang hampir selalu bersitegang mengenai berbagai masalah relasi yang serius di antara mereka. Meski demikian, bila kedua pasangan akhirnya sepakat menggunakan motivasi yang kuat untuk berbaikan, hasil positif akan mereka peroleh. Motivasi kuat menuju tercapainya kesepakatan di antara pasanganlah yang akan menunjang keberhasilan itu. Dalam hal ini, kesepakatan yang terbina dengan dasar saling pengertian yang tulus di antara pasanganlah yang merupakan jalan utama menuju kesuksesan perkawinan. Pertanyaan penting yang terkait dengan masalah kesepakatan adalah, kepada siapakah dan terhadap apakah kesepakatan harus dijalin? Terdapat 3 jenis kesepakatan yang harus dipertimbangkan pasangan perkawinan. Pertama, kesepakatan terhadap diri dan kepada diri sendiri untuk berkembang, berubah, dan menjadi pasangan perkawinan yang baik. Pada umumnya, orang-orang yang datang berkonsultasi pada seorang konselor perkawinan menyatakan keinginannya agar pasangan mereka berubah, namun dirinya sendiri tidak mau berubah, atau cepat mengambil kesimpulan bahwa orang lain memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi hubungan suami istri menjadi baik. Perlu ditekankan di sini, tidak satupun orang yang mampu mengubah orang lain tanpa keinginan orang tersebut untuk berubah. Namun, kita sendiri yang bisa berubah walaupun memang mengubah diri tidak terlampau mudah. Tapi bagaimanapun, pasti dapat terjadi perubahan dalam diri kita, apalagi bila kita menginginkan dan memerlukan perubahan tersebut. Kedua, kesepakatan antar pasangan dan juga kesepakatan dari diri pasangan terhadap diri sendiri. Dalam upacara pernikahan atau nasihat perkawinan selalu diungkap kedua pasangan akan saling mencintai, menghargai, dan setia dalam segala situasi. Namun, kalaupun nasihat ini berkembang menjadi janji, janji itu hanya tercatat dalam diri individu masing-masing pasangan. Janji itu lebih bersifat individual, bukan kesepakatan antar pasangan, karena biasanya isi nasihat atau isi janji itu dikomunikasikan searah sebagai nasihat, di mana kedua pasangan pengantin tidak berpartisipasi aktif, melainkan secara pasif mencoba menyimak nasihat tersebut dalam diri individu pasangan. Ketiga, kesepakatan juga terhadap relasi antar pasangan perkawinan dan keluarga. Kesepakatan sering didefinisikan sebagai kemauan untuk berkembang. Selanjutnya dijelaskan, kesepakatan dalam ikatan perkawinan berarti pertumbuhan dan perkembangan berlanjut dalam interelasi antar kedua pasangan, yang mengakomodasi manifestasi potensi yang besar untuk saling mencintai satu sama lain, saling memperhatikan, mendukung, memberi kehangatan, mengerti, dan afirmasi atau menyetujui gagasan pasangan. Kecuali itu kehadiran anak-anak dan eksistensi anak-anak hendaknya disertakan dalam relasi pasangan sebagai unit keluarga secara menyeluruh. Kemauan berkembang dan pengakuan antar pasangan akan perkembangan masing-masing serta penempatan eksistensi anak-anak. Dalam integrasi hubungan antar pasangan sebagai keutuhan keluarga inilah yang sering terabaikan, sehingga perkawinan terasa gagal. Kesepakatan tidak dapat tercipta dengan paksaan, untuk itu dibutuhkan satu aspek penting lain yang disebut dedikasi personal. Dedikasi personal sangat terkait dengan keinginan individu memelihara atau meningkatkan kualitas relasi dengan pasangan perkawinan, demi kepentingan rasa nyaman kedua belah pihak. Jadi, di samping menyangkut upaya meningkatkan kualitas relasi, kemauan berkorban, melakukan investasi baik bersifat materi maupun perasaan, berupaya meraih tujuan personal untuk kualitas relasi yang tinggi sambil tetap menjadikan kesejahteraan mental pasangan sebagai pertimbangan, dan bukan hanya mengutamakan kesejahteraan mental diri sendiri. Saya lari dari rumah dan tinggal di rumah orang tua saya. 2 anak kami menyusul sehingga suami saya tinggal sendiri di rumah. Saya kesal sekali kepada suami saya. Dia egois, mau menang sendiri, tidak pernah menerima saran saya. Saya selalu dianggap bodoh, tidak tahu apa-apa.
dan harus menuruti kemauannya. Memang dia sarjana, sedangkan saya cuma lulusan SMA. Tetapi tidak berarti dia bisa sekehendak hatinya. Dia sama sekali tidak menghargai saya. Kalau marah, di depan orang lain, kadang di depan anak-anak, bahkan sering di depan pembantu rumah tangga, saya tidak tahan lagi. Demikian Nyonya N 35 tahun, saya kehilangan istri saya kesepian. Saya sedih tidur sendiri, makan sendiri. Saya minta istri saya pulang, tetapi dia tidak mau sebelum saya mengubah sifat saya. Saya sudah berjanji akan mengubah sifat saya yang katanya egois, mau menang sendiri, suka memaki dia di depan orang lain. Saya sadar, sekarang saya mau berubah karena saya butuh istri dan anak-anak saya. Demikian Tuan N, 37 tahun, sambil berulang kali menghapus air mata yang nyaris menetes di pipinya. Ungkapan suaminya ini sama sekali tidak meyakinkan Nyonya N, dan Nyonya N tetap belum mau pulang ke rumahnya. Nyonya N tidak yakin suaminya benar-benar berniat mengubah sikapnya. Mengapa? Ungkapan saya mau berubah karena saya butuh istri dan anak-anak saya tidak mengandung unsur dedikasi personal yang terkait dengan upaya menjalin relasi suami istri dengan dasar ketulusan hati yang juga mempertimbangkan kesejahteraan mental istrinya. Tuan N masih mendasari kesepakatan mengubah sikap hanya demi tercapainya keinginan agar istri dan anak-anaknya kembali ke rumah untuk mengobati rasa kesepiannya sendiri. Masih tersirat jelas karakter egoistisnya. Karakter kesepakatan Tuan N adalah kesepakatan yang terpaksa dilakukan demi egoismenya. Jadi untuk kesuksesan perkawinannya, Tuan N mau tidak mau harus melakukan introspeksi untuk lebih meningkatkan motivasinya dalam meningkatkan kualitas relasi dengan istri dan anak-anak. Memastikan kesepakatan diri untuk dirinya agar mau berubah sikap dalam cara menjalin relasi dengan istri beserta anak-anak, sambil sekaligus menyertakan dedikasi personal.